Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan. Semoga hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Kemudian kerjakan tugas yang telah diberikan di grup ya di rumah secara teliti. Baik, langsung saja pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Bapak akan buka slide-nya. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dilakukan dengan cara generatif, yang kedua dilakukan dengan cara vegetatif. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sebelum kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan berkembang biak adalah untuk menghasilkan keturunan, sehingga dapat melestarikan jenisnya. Melalui perkembangbiakan akan hadir tumbuhan baru yang menggantikan tumbuhan lama. Nah, ini adalah contoh penggambarannya ya. Nah, ini ada tumbuhan atau bunga sepatu. Nah, ini adalah penggambaran dari perkembangbiakannya. Jadi berkembang biak itu dari satu tumbuhan atau dari satu bunga itu bisa menghasilkan keturunan ya. Sehingga keturunannya ini nanti yang bisa melestarikan jenisnya tersebut. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan dan pembuahan. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif adalah tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Berikut ini, mari kita simak bagian-bagian pada bunga dan proses penyerbukan. Bagian-bagian pada bunga terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dapat berpindah ke bunga yang lain dengan berbagai cara, seperti angin, air, dan hewan seperti burung dan lain sebagainya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan,
yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahannya adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Setelah anak-anak mempelajari tentang bagian-bagian pada bunga dan juga proses penyerbukan, berikut ini adalah macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Berikut adalah penjelasannya. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Created using